kode etik profesi guru, yaitu dapat memberikan petunjuk atau pedoman bagi setiap anggota profesinya tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi bersangkutan. Di sini guru harus memiliki atau dapat mengontrol bagaimana masyarakat atau sebagai sarana ini dapat bersangkutan khususnya dalam profesi keguruan dan dapat mencegah terjadinya campur tangan antara pihak yang di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik guru. Adapun tujuan kode etik guru yaitu dapat menjunjung tinggi martabat profesi, yaitu khususnya dalam profesi keguruan, dan dapat menjaga serta memelihara kesejahteraan para anggotanya untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi dan dapat meningkatkan mutu profesi serta meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi serta mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan dapat menentukan bagus datanya sendiri. Di sini tujuan kode etik guru ini sangatlah penting dan sangat harus dimiliki oleh seorang guru, khususnya dalam profesi keguruan ini harus menerapkan tujuan kode etik ini. Selanjutnya yaitu materi kedua, skill atau kemampuan guru dalam mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah sebuah kemampuan atau kecakapan guru yang dapat menciptakan serta memelihara kondisi belajar bagaimana pembelajaran itu sangat optimal serta guru dapat mampu mengembalikannya bila terjadi masalah atau gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan itu peran guru sangatlah penting dalam mengelola kelas, yaitu agar dapat mendorong siswanya dan mengembangkan tanggung jawabnya individu terhadap lingkungannya dan membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas. Di sini guru harus memiliki strategi sendiri dalam menerapkan atau mengelola kelasnya agar peserta didik dapat belajar dengan baik dan memahami tingkah lakunya dengan tata tertib kelas. Kemudian menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Di sini setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapainya tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu dapat kehangatan, tantangan dan penggunaan kata, bervariasi, kebebasan serta penekanan pada hal-hal yang positif. Adapun komponen keterampilan mengelola kelas yaitu perlu kita ketahui bahwa terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama preventif dan yang kedua represif. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, kualifikasi dan kompetensi pendidik. Sebagaimana dalam KBBI, definisi kualifikasi adalah sebuah keahlian yang sangat diperlukan agar dapat melakukan sesuatu atau menduduki sebuah jabatan tertentu. Dengan kata lain, kualifikasi ini dapat diartikan bahwa suatu hal yang dapat disyaratkan baik secara akademis, teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Selanjutnya, menurut para ahli, kompetensi guru terdiri dari beberapa bagian, yaitu terdapat menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu menguasai bahan ajar. Di sini guru harus memiliki strategi dalam menguasai bahan ajar agar dapat peserta didiknya mudah memahami pembelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu dapat menguasai landasan-landasan pendidikan. Dan yang ketiga, mampu mengelola program belajar mengajar. Di sini guru harus menciptakan program-program pembelajaran agar peserta didiknya tertarik dalam mengikuti program tersebut. Dapat mampu mengelola kelas. Di sini guru harus mengelola kelas dengan baik agar sistem pembelajaran itu berjalan secara efektif dan efisien. Mampu menggunakan sumber belajar lainnya serta mampu menilai prestasi atau peserta didik dalam kepentingan pengetahuan
pertama yaitu konsultasi atau mediasi. Di sini guru harus melakukan atau menjalani sebuah konsultasi atau mediasi. Dan yang kedua yaitu menjalani negosiasi dan perdamaian. Dan yang ketiga yaitu konsiliasi dan perdamaian. Dan yang keempat advokasi litigasi. Dan yang kelima yaitu advokasi non-litigasi. Selanjutnya penilaian kinerja guru. Di sini yang dimaksud penilaian kinerja guru adalah sebuah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan kurir, kepangkatan dan jabatannya. Di sini guru harus melaksanakan yang namanya penilaian kinerja agar dapat mengetahui bagaimana menjalankan kinerja yang baik dan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan kinerja guru, yaitu dapat mendasari sebuah kebijakan tentang promosi dan karir guru beserta penghargaan yang patut didapatkan. Kemudian sebagai indikator untuk menentukan tingkat kompetensi dan dapat meningkatkan kinerja seorang guru dan sekolah yang dapat meliputi efisiensi dan efektivitas. Di sini guru dapat meningkatkan kinerjanya khususnya dalam bidang sekolah, yaitu agar dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien, dapat memberikan sebuah jaminan agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta selalu bersikap positif dalam pembelajaran agar dapat mendukung prestasi peserta didiknya. Selanjutnya yaitu memberikan landasan untuk pelaksanaan terjadinya program keprofesian berkelanjutan dan menjadi landasan untuk menentukan keefektifan kinerja guru. Selanjutnya yaitu sasaran dan pengembangan sikap profesional serta syarat guru profesional. Sasaran sikap profesional guru terdiri dari beberapa bagian, yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan, sikap terhadap organisasi profesi, dan sikap terhadap sekolah, dan sikap terhadap anak didik atau peserta didik, dan sikap terhadap mitra atau masyarakat, dan sikap terhadap orang tua atau wali siswa. Selanjutnya yaitu hubungan nilai, norma, sanksi, serta nilai-nilai etika dalam kode etik profesi guru. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa nilai yang diartikan yaitu sebagai harga atau penghargaan atau sebuah taksiran. Di sini nilai juga dapat dikatakan bahwa sebuah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu para ahli, yaitu menurut Bambang Darweso tahun 1986 mengatakan bahwa nilai merupakan suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi sebuah dasar penentu tingkah laku seseorang. Selanjutnya yaitu norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan, motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sedangkan pengertian sanksi adalah dikenal dengan sebuah ancaman atau akibat yang dapat diterima apabila norma tidak dilakukan. Sebagaimana yang dimaksud dengan sanksi, yaitu kita harus mengetahui bahwa sebuah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila nilai norma dan moral itu tidak dilakukan dengan baik. Mungkin itulah materi